Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Somad akan berangkat umroh bulan Februari. Namanya umroh akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Insya Allah kita akan bersua di Makkah dan Madinah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersama Al Azhar Islamic Tour. Ambo berangkat umroh dari dulu sejak 2005 balik sampai kini 2023 berangkat dengan Al Azhar Islamic Tour, adik-adik kelas Ambo dari Universitas Al Azhar. Ceramah dengan alumni Azhar, politik bersama alumni Azhar, umrah bersama alumni Azhar. Mudah-mudahan di surga pun jo bersama dengan alumni Azhar. Bersama di Mesir, bersama di bumi Minangkabau, bersama di surga Jannatul Firdaus. Syahna mengatur jadwal Ambo, alumni Azhar, sahabat-sahabat Ambo. Kama Ustaz Jalfatullah Pai, Ambo ada di situ. Ustaz Jalfatullah Azhar, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali Azhar, Buya Gus Rizal alumni Azhar. Nah, ini walaupun berbeda tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu yang punya anak, baranaknya, Bu. Lupa ya, saking banyaknya. Cie masukkan sekolah agama. Jangan takwi anak sekolah agama indak makan. Kalau ada ibu-ibu yang ngomong, nanti kalau anak saya sekolah agama makan apa Pak Ustadz? Tolong dibawa ke rumah sakit USG, mungkin utaknya dakek jo lambung. Ustadz Somad kok kurui kok? Bukan dia tidak makan, memanglah takdir. Jadi jangan takut. Ustadz Ilham alumni Azhar, idui sampai kini. Ustadz Jalfatullah alumni Azhar, idui. Ustadz Somad idui. Kayo mana indah, susah mana pun indah. Jadi kalau ada orang takwi menyekolahkan anak sekolah agama, beko makan apa? Takut. Apa yang ditakutkan? Rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dikenang orang dari bumi Minangkabau? Buya Hamka sekolah agama, Inyak Candong sekolah agama, Syekh Ibrahim Musa Parabe sekolah agama, Syekh Abbas Padang Lawe sekolah agama, Inyak Jaho sekolah agama, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi sekolah agama, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani sekolah agama. Ya sekolah-sekolah umum indah banyak yang dikenang orang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang, manusia mati meninggalkan namo. Dan orang-orang yang mengajarkan agama ikolah nan dikenang orang sampai. Jadi jangan takwi anak sekolah agama, ikolan akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Ustadz mengatakan uang sogok itu haram, tapi boleh diambil lalu diberikan ke tempat-tempat maslahah. Pertanyaan, apakah semua uang yang haram boleh diberikan ke tempat maslahah? Menabung di bank konvensional, bank konvensional itu riba. Latak piti 1M ada bunganya. Datang orang bank, Pak, ini bunga untuk Bapak 100 juta. Halal apa haram? Dari bunyinya camil aja biar haram. Lalu awak sabi, saya nggak mau ngambil Mas, ambil saya, ambil lah diambilnya. Awak ambil piti haram itu, letakkan di masolih ammah, kepentingan umum. Itu bukan fatwa Ambo. Abdul Somad tidak pernah berfatwa. Itu fatwa ketua ulama dunia Syekh Yusuf Al-Qardawi, lama meninggal tahun lalu rahimahullah, dalam kitab namanya Fatawa Mu'asirah. Tapi bukan berarti sado duit haram boleh awak ambil. La'ana nah Rasulullah SAW, Rasul melarang 3. Nan pertama, thamanil kalbi,
menjua anjing, mahril bagi hasil prostitusi haram kotor, wa ulwanil kahin duit dukun. Itu bukan berarti boleh berdukun. Pekerjaan Pak dukun, tapi duitnya haram, saya serahkan untuk kepentingan umum. Kata Ustaz Somad boleh. Tidak begitu. Contoh-contoh duit yang haram maka tidak dipakai, tak dimakan, tapi diserahkan untuk kepentingan umum. Nah, itu dipahami dengan baik. Iko pertanyaan apa curhat kok panjang banget. Saya doakan Ustaz dalam keadaan sehat walafiat, amin. Saya ingin bertanya, mungkin di luar materi. Akhir-akhir ini saya diberatkan dua pilihan. Satu sisi saya mau membahagiakan orang tua, tapi akhir ini saya selalu disuruh menikah. Pertanyaan saya, apakah dengan memenuhi permintaan beliau adalah salah satu cara membahagiakannya? Sementara di sisi lain hati saya belum siap dikarenakan saya anak pertama dan tulang punggung keluarga, otomatis banyak yang masih saya pikirkan. Ustadz, mohon pencerahannya. Ada sahabat Nabi menikah, ditanya dek Nabi, kamu menikah ke Nabi? Iyo. Dengan janda apa dengan gadis? Janda. Kata Nabi, halla bikran, kenapa engkau tak nikah dengan anak gadis? Adik ambo banyak ya Rasulullah. Kalau ambo nikah dengan anak gadis, beko bercakapnya dengan adik-adik ambo tak sesuai. Ambo nikah dengan janda kok, dia bisa mengayomi, melindungi. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Iko anak patamu ingin membahagiakan orang tua, ada adik-adik tapi tulang punggung keluarga. Amak menyuruh nikah, maka carilah perempuan yang bisa sekaligus tulang rusuk dan tulang punggung. Anak tunggal, semata wayang, amehnya banyak, ladangnya lawe, apaknya sedang di ruang ICU. Solihah. Nah itu yang mengerti. Sebelum menikah lagi tahu dulu kayaknya, ambo kok anak patamo, apa jo ama ambo adik-adik ambo lah tulang punggungnya. Beko kalau awak menikah, apa adinda siap menerima segala konsekuensi ini semua? Keceknya, jangankan untuk surat-surat tanah dan otoikoda, nyawa ambo agiahkan. Cuma sayangnya nanambo ceritakan kok cuma ada di sinetron religi saya. Tapi insya Allah, Allah akan menemukan orang baik, ditemukan Allah dengan yang baik-baik insya Allah. Kalau jodoh takkan kemana, tapi saingan di mana? Langkah rasaki pertemuan maut bukan karajo awak, itu karajo Allah, tapi ikhtiarnya karajo awak. Ikan nanado di dalam lawi, nanado di sungai, nanado di kolam, itu adalah urusan Allah. Tapi mengambil buluh bambunya, memasang matokail pancingnya, mencari cacian dan kataknya, itu urusan awak. Letakkan. Jangan sampai awak sibuk mengurus urusan Allah sampai indah urus urusan awak. Wah, enggak ada memancing ikan, urusan Allah. Memang urusan Allah, tapi ada ikhtiar dari awak. Itulah namanya ahlus sunnah wal jamaah. Ustaz Ilham, dekati Ustaz Ilham. Ustaz Ilham kan banyak jamaahnya. Ustaz Ilham, tolong carikan ambonan kriterianan disabi Ustaz Somad Patang tu ada apa indah. Kecik Ustaz Ilham, kalau ada bantu itu untuk apa bagi kang? Kalau kamu surang sih. Semoga Ustaz selalu dilindungi Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saat ini begitu banyak kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan. Hukum mesti memberikan efek jerah. Pengedar narkoba dipenjara, menghabiskan duit negara, makannya disediakan negara.
tempat tidurnya disediakan negara, menjual narkoba pula dia dari dalam penjara melalui handphone. Di luar penjara takut ditangkap, di dalam aman. Maka hukum yang paling tepat untuk pengedar narkoba adalah hukum mati. Ambo tausiah di Kanwil Kemenhukam. Pak Kanwil kok Kristen Protestan. Menurut saya Pak Ustadz Somad, pengedar narkoba itu ditembak mati saja. Apa Pak? Apa alasan Pak Kanwil kecil Ambo? Tidak seimbang jeritan dia waktu ditembak dengan jeritan orang yang tak bersalah di kampung-kampung pakai narkoba. Tembak itu cocoknya Pak. Saya juga setuju, saya penjara-penjara tembak cocok. Dalam hati Ambo, gua banget ini. Emang itu cocoknya. Siapa yang menetapkan hukum itu? Melalui undang-undang. Siapa yang duduk di undang-undang? DPR RI. Makanya pilih orang yang kalau dia duduk tanya dulu, Bapak nanti kalau duduk di situ apa yang sikap Bapak terhadap narkoba? Apa yang akan Bapak lakukan terhadap? Begitu juga tentang pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan. Kalau dia sudah menikah, tidak ada jalan lain. Hukumannya adalah hukuman mati. Kalau belum menikah dicambuk 100 kali. Tapi kalau baru 75 lah mati, jangan ditaruh ikan. Cambuk 75 matinya. Berhentilah, stop. Jangan 100. Enggak. Mengeluh sipir-sipir Pak polisi di penjara menghadapi sulit. Makanya terapkan hukum ini. Bisa tak diterapkan hukum ini? Bisa. Melalui apa? Kesepakatan. Sepakat semua bahwa pemerkosa hukum mati. Bisa. Konstitusi itu. Siapa bilang inkonstitusional? Tapi suara umat Islam. Pemilu 1955, Masumi, suara tertinggi zaman itu tidak melebihi 40%. Suara umat Islam paling tinggi 30, 35, paling tinggi tahun 55, hampir 40. Yang lain dikuasai oleh suara liberal, komunis, ateis. Ini perjuangan dakwah. Buya Hamka rahmatullah alaih meninggal, masalah tidak selesai. Buya Muhammad Nasir meninggal, masalah tidak selesai. Ustadz Somad meninggal, masalah tidak selesai. Kita dikirim Allah ke bumi bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi kita berbuat. Allah tidak akan tanya kita, sudahkah kau selesaikan masalah? Tapi paling tidak kita berusaha menyelesaikan masalah-masalah, masalah pendidikan, masalah pelecehan seksual. Bagaimana seorang korban dapat menerima takdir yang terjadi pada dirinya? Ada korban, lalu kita nasihati si korban, terimalah semuanya ini adalah takdir dari Allah, sabar ya. Coba balik seandainya kita yang jadi korban, datang orang menasihati kita, datang orang nasihati saya, Somad sabar ya, muncung lang sabar. Itu kan enggak naik. Cara menguatkan dia, cara menguatkan korban ini adalah tunjukkan depan matanya. Iko orangnya nan memperkosa awak kan? Ayo, awak tembaknya sampai mati. Sesudah itu baru sabar kan? Ayo udah sabarlah. Begitu caranya. Jangan injak bambu. Jangan seperti membelah bambu. Satu diinjak, satu diangkat. Dia disuruh sabar. Dia stres, dia depresi. Menyuruh dia sabar seimbang. Yang melecehkan kau, yang memperkosa kau, itu dia mati, udah ditembak. Baru kita tanya dia, setelah kau menengok dia mati, sabar udah? Sabar aku Ustaz lah, sabar alhamdulillah. Begitu. Emosi mana nampaknya Buya. Bagaimana mengambil hikmah dari kejadian? Karena setiap kejadian ada hikmah di baliknya. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50.000 sanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 500 tahun sudah tertulis di Lauhil Mahfuz.
Tapi memahami takdir ini mesti baik-baik. Gara-gara banyak orang salah paham tentang takdir, maka ada yang memenggal rukun iman jadi 5. Itulah dia Mu'tazilah yang disabik dek Buya Jil Fatullah tadi. Karena banyak orang menyalahkan takdir. Wang dia pun tidak salat subuh. Takdir Allah jago jam 8. Apa kok? Gara-gara banyak orang nan mengkambing hitamkan Tuhan melalui takdir ikolah salah satu sebab kenapa Mu'tazilah. Bukan membela Mu'tazilah, ngakat masalah takdir iko sudah berusaha al-kasbu wal ikhtiar, tapi terjadi apa yang terjadi. Bawa sepeda motor dikunci banyo muko belakang, dikunci stangnya, dibawa pulau rantai basi panjang, diikekkan ke batang pohon kayu. Pulang pengajian sama-sama pokok kayunya hilang. Takdir. Ini awaklah usaha ikhtiar, usaha, doa, tawakal, maka sabar. Tapi kecicilan tak tentu arah, kunci diletakkan di stang pai, diambil orang, itu tidak bisa disebut hukum pencurian. Karena hukum pencurian adalah benda yang terjaga, terpelihara, terkunci, diambil orang. Kalau itu namanya hukum apa? Kecicilan. Tak bisa pas ditanya, kenapa motormu hilang? Takdir. Itu kesalahan, itu hukum sebab akibat. Kuliah dikirim dari kampung, orang tua pagi ke sawah masih jaleh, iko orangnya, iko kabaunya. Ketika pulang tidak bisa dari bantuannya. Begitulah orang tua di kampung mencari pitik untuk nyekolahkan anak di kota gaya bukan main. Na'udzubillah pulang hamil, ditanya dek orang tua, mana aku hamil? Ikut takdir Allah. Kalau begitu memahami takdir, hilanglah hukum rajam, hilanglah hukum curi. Takdir itu pada usaha yang sudah optimal. Pakai hijab, pakai jilbab, tak mau pacaran, menjaga kehormatan, tiba-tiba datang perampok masuk ke rumah, na'udzubillah, diperkosa. Takdir tak terelakkan, dan kita katakan sabar menerima takdir ini. Anak gadis yang baik, perang antara Slobodan Milosevic dengan Ali Izzet Begovic, Serbia dengan Bosnia Herzegovina. Maka datang pertanyaan ke Syekh Yusuf Qaradawi, bagaimana dengan perempuan-perempuan yang hamil akibat pemerkosaan tentara Serbia? Apakah boleh diaborsi, digugurkan? Kata Syekh Qaradawi, tak boleh gugurkan anaknya, sebab dia tak berdosa. Biarkan anak itu lahir, perempuan itu sabarkan dengan takdir. Tapi dengan penuh kesadaran, hidup ini ada pilihan. Ambok ini ada pilihan antara ceramah duduk atau berdiri, antara teruskan ceramah atau berhenti. Ini pilihan. Pada pilihan ini kita mesti pilih yang baik. Pacaran atau tidak pacaran, keluyuran atau tidak keluyuran, jalan atau tidak jalan. Kita punya pilihan. Ada saatnya kita tidak bisa memilih. Menjadi orang Minangkabau itu pilihan atau tidak pilihan? Tidak pilihan. Karena dulu malaikat tidak ada datang waktu kita dilahir. Aku ingin jadi orang Minang apa orang bule? Enggak. Menjadi orang Minangkabau ini adalah takdir. Kita terima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus saya lakukan ketika memiliki seorang ayah yang mementingkan saudaranya, membiayai dan keperluan, sehingga saya dan adik-adik dan ibu saya kesusahan dalam mencari biaya hidup? Bapak-bapak, abang-abang, udah kepala rumah tangga, kalian punya 5 kewajiban. Yang pertama, kasih makan. Yang kedua, kasih pakaian. Yang ketiga, kasih tempat tinggal. Yang keempat, kasih pendidikan. Yang kelima, kasih perhatian kepada istri dan anak kalian.
Setelah istri, anak, orang tua kalau susah, barulah saudara, keponakan, yang lain. Jangan salah prioritas. Ini namanya fiqhul aulawiyat. Orang yang menolong saudaranya tapi anak istrinya susah, itu sama seperti orang pakai jas, pakai dasi tapi tak bercelana. Tak bisa dia membedakan mana skala prioritas, mana yang utama. Yang utama itu ring satu dulu. Ring satu saya siapa? Istri, anak, orang tua kalau tak mampu. Maka ini mesti dicukupkan dulu, berlebih baru melimpah kepada yang lain. Nah, ini ajaran agama Islam. Kembali kepada ajaran agama Islam. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Lebih kurang 1,5 jam kita duduk dari awal dengan Ustadz Buya Jelfatullah, Ustadz Ilham dan Ustadz Abdul Somad. InsyaAllah 90 menit kebersamaan kita dengan 3 Ustadz ini mudah-mudahan bernilai iktikaf, bernilai amal soleh, mampu menanamkan dalam hati kita amar ma'ruf nahi mungkar, dijaga Allah Kabupaten Agam dan masyarakatnya dari segala musibah malapetaka bahaya. Indonesia tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terpilihlah pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.